Halo Rara. Halo Mike. Wah, tamunya ekspres ini. Halo Mike. Wah, lama gak ketemu Mike. Halo bro. Nah, ini bos saya ini. Ya, halo. Halo bos. Loh, iya nih puh. Kita nggak janjian tapi sama-sama merah. Iya, ini pakai baju Nitras Team. Oh iya dah. Aku baju apa ini? Oh Reebok. Champion. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di WB Show ya. Hari ini saya mau nyangkruk ngobrol santai sama salah satu pahlawan saya dulu waktu saya kuliah. Loh kok bisa? Nah, jangan GR dulu, pahlawannya bukan kamu Rio, tapi papamu ya. Teman-teman saya kenali dulu ya, ini Rio ini papanya salah satu orang hebat di Surabaya ya. Beliau sudah almarhum ya. Beliau dulu apa Rio? Jadi rektornya apa Narutama ya? Dharma Cendika, Universitas Katolik. Oh, Dharma Cendika. Universitas Dharma Cendika ya. Juga jadi dosen senior di Ubaya ya. Papa Rio ini yang bantu saya bisa lulus waktu ujian skripsi ya. Karena malamnya ketemu saya di apa salah satu di Bandung makanan di Dharmosada ya. Tapi luar biasa, beliau kaget lihat saya, loh kamu besok ujian kok hari ini masih keleleran di sini. Ya, ternyata ya itulah seninya kuliah teman-teman. Saya waktu kuliah terus terang aja skripsi saya itu dibuatin orang. Jadi saya nggak ikut bikin, ya dibikinin orang. Jika cerita waktu diuji sama berapa dosen tuh Rio? 5 ya? 3. Kita ujian berapa dosen? Masa 3? Biasanya. Biasanya 3 dosen. Eliku nggak 3, mungkin ada 4 atau 5. Nah itu asik banget gitu loh. Waktu saya ujian, banyak dosen itu ngetes saya, ujung-ujungnya gini, kamu ini jujur ya, yang bikin ini siapa? Kamu atau bukan? Loh, saya sendiri bu. Nah, dia bilang, loh nggak mungkin, loh kok bisa? Coba kamu lihat halaman 27. Nah, saya disuruh buka. Habis saya buka halaman 27, ketahuan. Loh, Rio, handphonemu bunyi loh. Handphonemu bunyi? Enggak, jamnya Swiss itu loh. Jamnya kukuk. Wos. Nah, nggak lama si penguji ngomong gini Rio. Dia bilang gini, kamu ini yang benar yang bikin siapa? Coba kamu lihat halaman 27. Saya buka. Kamu tadi saya tanya jawab apa? Aku jawab ini kan. Coba kamu baca sekarang 27. Habis tak baca, saya bilang, coba lihat. Apa yang kamu jawab dengan di buku nggak sama. Terus penguji yang lain. Saya dites lagi. Saya jawab loh. Habis tak jawab Rio, nggak lama tanya lagi. Coba kamu buka halaman 30. Tak buka lagi. Loh, ini kok nggak sama lagi. Ayo kamu ngaku, siapa yang bikin? Saya sendiri Pak. Terus pokoknya ngaku terus sudah. Saya udah feeling mati nih. Ketahuan pasti nggak lulus ini ya kan. Ternyata pas giliran ketua pengujinya Pak Aris Graha, papanya Rio ya. Waduh, papamu benar-benar berjasa. Tahu nggak kenapa? Papamu sengaja ngasih pertanyaan itu ecek-ecek semua. Pertanyaannya itu pertanyaannya anak kelas TK semua. Gua pangpol ya. Jadi sampai akhirnya pas di kelulusan kan dibacain toh. Nah, saya dikasih tahu, oke, Wibisono kamu dapat C, perlu direvisi ya. Maksudnya aku gawe dhewe, ojo nyuruh orang gitu. Ya akhirnya bisa lulus berkat papanya Rio. Kalau nggak gitu ya masih S1 terus gak lulus-lulus ya. Iya, itu yang saya kagum dari papi saya kok bisa hafal gitu loh ya, mahasiswanya itu mengagumkan sih. Kapal ya apa malamnya ketemu aku kok ngandok-ngandok apa bakmi kalau nggak salah itu. Ya ingat namamu kan juga iya, nggak salah ya. Aku nggak tahu inget nggak, kayak inget lah ya, kayak inget. Nah, Rio, saya ini punya kenangan pahit sama kamu. Tapi puji Tuhan sekarang kenangannya manis. Tahu nggak? Teman-teman tak kasih tahu ya.
Rio ini salah satu tim saya yang paling sombong. Tahu nggak kenapa? Karena waktu 2007, kamu masih tinggal di Mulyosari toh 2007, bener nggak? Iya. Nah, waktu 2007 saya ke rumahnya Rio, saya mau rekrut Rio. Tahu nggak Rio ngomong apa sama saya? Dia nggak suka Prudential, dia nggak mau Prudential. Nah teman-teman di sinilah ya seorang leader itu nggak boleh putus asa, harus tetap berusaha. Kalau saya lihat Rio bagus ya, saya berusaha terus. Nah, coba Rio ngaku, kamu join Prudential tahun berapa akhirnya? Saya join tahun 2014 waktu itu. Jadi saya sempat nama saya juga kecantol dipakai nama apa? Dipakai saudara ya waktu itu. Dan ya memang apa ya? Waktu itu sebenarnya saya juga ngagumi kamu sih waktu kamu datang ke rumahku itu cara presentasi bagus. Iya. Tapi nggak mau di closing, nggak mau direkrut ya toh. Teman-teman bayangin ya, 2007 saya berusaha dan 2014 saya baru mendapatkan Rio. Berarti kalau teman-teman leader ya hari ini Anda sedang merekrut orang yang bagus menurut Anda seperti saya melihat Rio, berjuanglah. Saya butuh 7 tahun bisa dapat Rio. Dan hari ini Rio jadi salah satu agency director saya. Nah, bagi-bagi teman-teman yang hari ini udah dengar tapi belum join Prudential, Anda jangan kayak Rio, tunggu 7 tahun baru bertobat. Rio, boleh cerita nggak? Kenapa kok akhirnya kamu bertobat, Rio? Kamu secara tidak sadar ya, aku ini ngamati kamu. Jadi pada saat kamu datang di Mulyosari, itu aku ingat kamu naik Avanza, dan aku sebenarnya waktu kamu presentasi itu aku cukup kagum loh. Kagum presentasimu bagus. Kedua, aku yang kagum itu kamu waktu ngeluarin printer. Gila, itu mobil isinya apa aja itu ya. Bisa ngeluarin printer. Lengkap itu mobil, kayak Doraemon gitu, kantongnya mungkin apa aja ada gitu di mobil itu gitu. Tapi dari situ ya aku lihat, oh ya ulet ya, orang ini ulet gitu. Jadi ya pantas dia sudah berubah. Jadi waktu itu kan kamu sudah naik Avanza, itu pun kan sudah ada perubahan dalam hidupmu kan. Terus entah kenapa dalam perjalananku dari Mulyosari ke Haryono Travel, dulu aku kerjanya kan di Haryono Travel. Itu saya sering ketemu kamu, secara kamu tidak sadar loh. Sering ketemu mobilmu. Jadi perubahan hidupku aku bisa ngikuti. Jadi dari Avanza jadi berubah jadi Jazz, berubah jadi CR-V. Terakhir itu kalau kamu ingat kita ketemu di hafal, aku ngikuti, aku ngamati. Jadi sebenarnya aku juga ada keinginan untuk berubah gitu. Cuman aku merasa waktu itu ya tak coba sih jadi profesional gitu loh. Tapi ternyata kan jadi karyawan itu tidak bisa merubah hidupku menjadi lebih baik gitu loh. Gitu-gitu aja. Dan waktu kamu ingat, waktu kita ketemu di PTC waktu itu mungkin kamu ada POP gitu ya kali ya. Kita ketemu di food court situ. Aku ingat waktu itu kamu ngeluarin kunci mobil lu, rasanya itu kamu sengaja deh ya. Tahu aja kunci mobil itu kamu taruh di mobilnya apa sih? Mobilnya apa dulu? Mercy, kamu sudah Mercy. Jadi kuncinya sudah kunci Mercy. Aku merasa sih itu sengaja. Kayak toh. Kan kalau di plaza enggak kelihatan mobilnya, tapi kelihatan kuncinya kan tahu loh Mercy. Sudah berubah lagi. Oh, pura-pura aja biasa gini Rio. Kok nyantol ya di kantong nggak enak ya dikeluarin di meja. Iya. Ya, tapi waktu di meja, loh ini beneran. Saya kalau naik Lexus pun Rio, kata kan Lexus tuh misalkan di sini Lexus ya, pasti baliknya nggak ada Lexusnya. Jadi kalau saya naruh di meja pun harus L-nya itu di atas Rio. Aku juga merasa waktu itu disengaja. Tapi akhirnya bikin kamu belum terpikat juga ya, kok aneh? Sebenarnya loh, aku waktu itu posisi GM malahan. Tapi aku merasa kamu sudah pernah jadi GM. Kamu pernah jadi GM. Waktu itu sudah jadi GM, iya. Hebat. Jadi waktu kamu mau rekrut aku di PTC itu pun aku posisinya GM dan aku merasa tak coba dulu gitu loh 1-2 tahun. Kalau tidak ada perubahan hidup ya mungkin aku mau lah gitu ya. Tapi aku tetap terus ngamati gitu loh. Makanya waktu terakhir aku sudah selesai, aku rasanya ada perubahan hidup lah ya. Akhirnya kebetulan kamu buka kantor di Malang, yaudah aku maulah coba. Aku rasa ya tidak ada salah coba, modalkan nol. Siapa tahu bisa sesukses kamu, ya gitu sih pemikirannya. Kalau seingatku ya Rio, ini mungkin jebakanmu ini bisa jadi terjadi di beberapa teman-teman kita yang lagi dengerin. Saya pasti ingat kamu pernah tak korek-korek. Kenapa sih kamu kok
kayak cek senengnya jadi pegawai segini lamai. Terus kamu pernah cerita aku, kamu sudah pernah semua, auditor pernah, akuntan pernah, jadi dosen ya pernah, jadi GM ya pernah. Karena kamu terjebak dengan pola pikir yang papamu kasih sejak kecil. Itu kayak apa ceritanya? Masih inget gak? Iya, jadi aku sebenarnya waktu lulus SMA itu, aku ini sebenarnya tidak suka sekolah ya. Jadi sekolah pun tidak pernah belajar ya. Kita tahu sendiri, kita teman sekolah. Waktu lulus SMA aku sebenarnya. Aku seingat kamu teman sekolah itu Messi tok Rio. Pokoknya meja bekasmu, isinya kotor kabeh. Meja isinya coretan kerpean tok. Hari ini matematika, rumus matematika pindah di meja. Besok ujian apa? Bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia ada di meja. Wah, rusak semua meja saat sekolah. Lah ya itu soalnya apa ya? Ya memang nggak senang sekolah sih ya. Tapi fatalnya orang tua saya ini orang besar di pendidikan gitu. Jadi agak repot juga. Nyandang nama besarnya juga jadi repot juga gitu loh. Jadi waktu lulus sebenarnya aku juga nggak mau kuliah gitu loh. Tapi papi bilang minim kamu harus S1 lah. Terus ya udahlah tak pikir S1 aku mau yang aku mau gitu psikologi gitu. Terus dia tanya bisa belajar sendiri? Bisa sih. Namanya hobi, ya udah belajar sendiri. Waduh, mati. Ya manajemen aja, aku mau buka usaha sendiri. Bisa belajar sendiri, dia tanya itu. Bisa, ya udah belajar sendiri. Kamu belajar accounting aja, karena ini kamu nggak bisa belajar sendiri. Terus kalau jadi pengusaha, kamu juga butuh accounting, analisa laporan keuangan, sistem supaya nggak dibohongi. Dan ya paling nggak kalau anaknya papi gini, kalau kerja sama orang minimal manajer lah. Jadi kalau sejelek-jeleknya kamu nanti usaha sendiri gagal, itu kamu bisa minimal itu jadi karyawan manajer. Nah gitu sih, itu mancep sih di kepala saya. Jadi pikiranmu menurut papamu itu kamu harus kerja ikut orang pokoknya? Ya itu standar minimal hidup anak-anaknya papi saya itu kayak gitu. Makanya waktu lulus, ya aku cuma tanggung jawab sih. Aku jadi lulus accounting pun itu juga karena tanggung jawab sama orang tua, menyelesaikan kuliah. Terus menjadi karyawan itu juga tanggung jawab pada orang tua juga sih. Maksudnya menerapkan apa yang aku belajar gitu. Jadi semua itu hanya tanggung jawab ke orang tua aja sih. Nah setelah sampai ke GM, saya sudah baru sadar. Jadi saya agak unik sih. Orang lain kalau GM itu nyaman, saya waktu jadi GM itu sadar bahwa, loh kok gini tok ya, gitu loh. Nah saya sadar papi saya waktu kenapa Rio? Gini tok apa Rio? Gini tok itu gini tok apa GM? Jadi waktu saya jadi GM itu saya kan kerja keras juga gitu. Saya buka kantor jam 7, saya pulang jam 8 malam sampai rumah jam 9. Saya pikir gila ya, nek saya stroke gara-gara kecapean apa ya bos saya pikir saya gitu. Kan enggak mungkin kan ya toh. Itu pertama. Kedua saya mikirnya kalau saya usaha sendiri, mosok sih enggak bisa. Dengan jam yang sama loh ya. Tapi enggak berani ya? Waktu itu karena yang ketiga ini yang membuat saya join sama Pru ya. Papi saya itu orang pinter ya. Jadi dia sudah 4 kuadran kalau di Robert T. Kiyosaki itu 4 kuadran dia lakukan semua loh. Employee jadi direktur, self employed dia jadi rektor, dosen, konsultan. Business owner dia punya bisnis angkutan tebu dulu itu, punya angkutan truk gitu loh. Yang keempat dia investor. Kita punya 6 rumah dulu dikontrakan semua, ada rumah kos. Semua habis gara-gara B-nya, business owner itu. Lah itu semua maksudnya? Iya habis semua, jadi 6 rumah habis. Rumah saya yang di Mojokerto ya juga hampir kena juga. Ya saya cukup trauma ya, karena itu sebenarnya saya kepingin usaha sendiri tapi trauma gitu loh. Karena usaha sendiri pasti modal kan. Lah waktu kamu ngajak aku jadi perlu kan tak pikir modal 0 dan kesempatanku untuk apa ya mengikis mental blokku takut gagal karena usaha itu gitu loh. Nah akhirnya ya udah tak pikir akhirnya ya tak coba aja. Perlu kan toh modal 0. Kalau berhasil kayak Wibi kan ya anggap bisa waktu itu aku mikirnya 10% atau 20%-nya income-mu sudah 100 juta. Ya aku cukup seneng gitu loh. Dan ternyata ya berhasil gitu loh. Bentar ya, kalau aku ngitung ya, kamu kan join 2014. Kamu kan pasti kelahiran 77 loh. Berarti waktu itu umurmu berapa? 37 loh Rio ya? Iya, 37. Berarti juga bukan dalam usia muda loh. Menurutku
Beberapa orang merasa hari ini usia masih 30 aja kadang tanya sama aku, Rio, masih keburu nggak aku sukses di Prudential? Buktinya lu 37 ya. Dan secepat kilat ya di Prudential hari ini lu juga sudah oke kan? Iya, betul. Dari sisi income, dari sisi waktu gimana perubahan lu waktu GM sama lu hari ini di Prudential? Waduh ya bumi langit ya. Hari ini terus terang aja saya barusan saya ngecek income saya kan. Rata-rata iya, kebetulan kok aku ini boleh sombong. Aku minta income ini berapa sih sekarang ini? Setelah rata-rata ya average 100 gitu loh. Di average 100 ya di 2020 ini ya. Dari sisi income ya sudah 100 ya sangat nyaman lah. Kalau mau jadi profesional level apa gitu loh 100 enggak ada loh. Mungkin direktur pun kelas TBK loh. Kalau saya tanya manajer accounting hari ini itu rata-rata Surabaya itu range 20 sampai 40. Nah, jadi kalau menurut saya ya income 100 itu ya bagus banget gitu loh. Ya, terus dari sisi waktu wah ya enak banget gitu loh. Saya tiap pagi. Kamu lah tiap pagi. Nah, itu aku mau ngomong. Tiap pagi pamer berenang, ya toh? Berenang, iya. Mentang-mentang pemainnya You dulu ya. Lah ya itu. Ya jadi dari sisi pengembangan diri lebih butuh lagi gitu loh. Dari dulu sih sebenarnya waktu jadi karyawan pun saya sebenarnya sudah menyiapkan hari ini sih sebenarnya. Saya sering belajar, saya baca buku, seminar, terus saya sering melakukan hal-hal yang di luar accounting, itu semua karena saya siapkan hari ini itu gitu loh. Saya tahu kesempatan itu akan datang. Jadi waktu jadi karyawan saya sadar kesempatan aja yang enggak ada gitu loh. Kesiapan ya saya siapkan sendiri gitu loh. Jadi kesiapan itu tanggung jawab saya, kesempatan ya Tuhan yang kasih gitu kan. Lah Tuhan itu datang dalam wujud apapun gitu, termasuk dalam wujud Wibisono Citra yang datang kan gitu. Nah, tapi teman-teman, memang kita leader ini ya kadangkala butuh effort yang sangat besar untuk menemukan dan mendapatkan orang hebat. Orang yang bagus itu nggak pernah gampang untuk diambil. Oleh sebab itu, buat teman-teman yang hari ini masih lagi membangun tim, termasuk Rio juga, jangan pernah cepat putus asa ketika Anda menghunting seseorang. Mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun. Saya aja dapat Rio 7 tahun. Tetapi asal kamu tetap setia dengan usaha ini, one day nggak ada kata terlambat. Lebih baik malah terlambat daripada kehilangan sama sekali. Betul ya? Bagi saya sesuatu yang gampang itu dapatnya gampang, hilangnya cepat. Tetapi kalau dapatnya susah, sekali dapat abadi. Betul ya? Nah Rio, saya masih ingat banget waktu aku buka kantor di Singosari di Malang. Saya di Surabaya, kamu di Malang. Jarak memisahkan kita dan aku ingat butuh hampir setengah tahun, mungkin 4-5 bulan baru kamu bisa agak mulai dapat kayak gini toh cara jalani Prudential, betul ya? Tetapi selama itu yang saya kagum dari kamu Rio, kamu itu belani naik sepeda motor dari Malang ke Surabaya setiap Rabu hanya untuk meeting tim sama aku, betul nggak? Iya. Dan itu nggak sia-sia toh ternyata. Iya. Nah itu apa sih Rio di kepalamu? Kok Malang Surabaya seminggu sekali ketemu aku tuh di pikiranmu apa? Mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman lainnya gitu. Ya jadi waktu aku join awal itu Pro itu waktu aku join sama kamu itu aku pikirku cuman gini, modal kita itu di Pro itu cuman 3, yaitu sepeda motor, iPad naik zaman sekarang, zamanku dulu laptop sama printer gitu aja, sama tekad gitu loh. Lah terus kebetulan aku ini kan backgroundnya kan Hollandspreken ya. Kalau Hollandspreken itu mestinya itu gengsian sih sebenarnya. Tapi aku cukup beruntung menikah dengan Jenny ini backgroundnya kalau di orang Tionghoa itu Tionghoa yang sudah masih totok gitu ya, masih budayanya masih sangat kental gitu loh. Dan saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri orang tuanya Jenny ini kalau kerja itu luar biasa. Kerjanya keras, bisa sampai jam 2, jam 8 bangun. Saya merasa malah malu gitu ya. Usia saya ini jauh lebih muda, tapi saya nggak bisa sekeras dia gitu kerja kerasnya. Saya sempat malu gitu loh. Maksudnya mestinya yang muda ini jauh lebih banding tulangnya jauh lebih keras gitu. Tapi kenapa aku kok kalah gitu sama orang tuanya Jenny ini? Nah pada saat aku jalani Pro ya sudah aku ingat yang dilakukan oleh orang tuanya Jenny ini. Ya mereka kan fasing loh, nggak ada gengsinya gitu. Kadang pakai celana pendek dari toko ke toko.
Nah itu yang saya belajar. Saya sempat juga pernah ikut gitu loh. Canvassing itu saya sempat ikut. Ya jadi dari situ ya memang harus bekerja keras ya. Untuk bisa berhasil ya mesti all out gitu. Ya kebetulan background saya juga dulu dari Hiu. Hiu itu kan keras sekali juga. Latihannya keras sekali. Kita dipukul pelampung itu sudah biasa lah. Kalau dihukum kodok-kodokan keliling kolam itu sudah biasa. Diteriak itu biasa. Jadi ya itu membangun mental saya bisa tahan gitu loh. Kayak gitu. Nah terus istrimu waktu itu tidak ngomel Dario. Kamu belani ke Malang, Surabaya setiap minggu. Kan dari sisi bahaya, dari sisi kesehatan kan cukup beresiko gitu loh. Aku pengen tahu istrimu waktu itu gimana? Atau istrimu sengaja lesok gak usah pulang aja mana? Nah istriku sih dia statis diem aja. Sing aku ingat yang khawatir itu adiknya papa. Jadi saya ceritanya itu waktu awal agent saya prospek dia, saya datang ke rumahnya dia, terus saya ditanya, loh kamu kesini naik apa? Saya ingat banget tuh, naik sepeda motor Umbing, namanya Umbing. Naik sepeda motor Umbing. Terus dia tanya, loh kamu ini gila apa? Dia bilang gitu. Kamu Malang Surabaya, Surabaya Malang, itu lawannya bis dan truk. Dia bilang gitu. Dan kamu ini anak masih kecil, dia bilang gitu. Terus sampai dia bilang gini aja, kamu cari mobil, Ombing pinjemi, kamu cicil sama Ombing. Itu momentum, salah satu momentum yang membuat saya juga berhasil ya. Itu hampir saya nangis itu. Jadi ini aja emosi saya kan masih kentara ini. Loh, emosi saya masih kentara. Cerita ini aja emosi saya masih kudu nangis ini ya. Jadi kita kasih waktu nangis sosik, joko tisu, ambil tisu. Jadi apa ya? Anak ya bukan, ya dulur kaya ya banyak sih. Tapi kan kalau yang membantu saudara itu ya enggak banyak loh. Ya. Orang kaya ya kaya untuk dirinya dia sendiri. Tapi kalau ini dia sampai mikirin gitu, saya kena banget sih. Dan waktu itu saya pikir, saya cuma ngomong gini, ya Ming, kasih waktu aku lah di sini. Kalau aku nanti sudah berhasil tak beli mobil lah gitu. Dan aku pura-pura cari mobil karena saya tahu dia sendiri. Dan yang membuat saya terbakar berhasil di Pro itu, saya tahu dia sendiri enggak dalam keadaan yang bagus, dalam cash flow-nya dia itu. Saya dikasih tahu istrinya cash flow-nya lagi bermasalah. Itu yang membuat saya harus sukses di Pro. Dan beneran waktu saya beli Mazda CX-5 itu, yang satu orang pertama yang saya ingat itu Umbing saya ini. Saya langsung ke kantornya, saya langsung kasih kuncinya itu. Ini Umbing, aku baru beli Mazda CX-5, cobaan sih mobil ini enak banget. Wah, itu momentum yang gila banget sih. Membanggakan iya. Dan membahagiakan. Iya, dan menurut saya juga itu seperti perwakilannya papi saya gitu loh. Saya kan deket banget sama papi saya. Jadi seolah-olah itu jadi perwakilannya papi saya gitu loh. Ya, jadi gitu teman-teman semua mesti ingat ya. Orang itu kalau dilihat waktu disuksesnya tinggal enak kok ceritanya. Saya masih ingat banget bagaimana saya ini mendampingi Rio ini setiap hari. Telepon-teleponan seminggu sekali, datang ke rumah, kadang ke meeting tim. Saya juga 2 minggu sekali ke Malang. Itu struggle-nya luar biasa. Bukan semudah, sekarang udah jadi agency director, punya AD, punya tim. Nggak seperti itu dulu ceritanya. Sudah bolak-balik, kayak mau down, mau drop, mau berhenti. Bener nggak sih? Iya. Godaan itu sangat banyak banget gitu loh. Ya. Dan saya masih ingat Rio waktu itu di awal-awal juga masih punya kerjaan jadi auditor, kalau nggak salah. Bener nggak? Iya. Iya kan? Masih kerja double-double kan? Kerja double, iya. Kerja double. Nah, terus gimana akhirnya kok bisa memutuskan